Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada video kali ini saya dapat melakukan dokumentasi yang akan membahas mengenai penugasan. Perkenalkan, nama saya Agus bin Syawal dengan NIM 19230411001. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai penugasan yang telah diberikan kepada kami, yaitu menerjemahkan buku motor diesel. Adapun pemberian tugasnya yaitu setiap mahasiswa diberikan tugas untuk menerjemahkan halaman berdasarkan yang telah ditentukan. Pada pembahasan kali ini saya mendapatkan penugasan yakni menerjemahkan buku pada halaman 171 sampai 180. Adapun 3 pokok pembahasan pada halaman ini yakni yang pertama dia membahas mengenai kavitasi pada sistem injeksi, yang kedua preheating system atau yang biasa disebut dengan sistem pemanasan atau umumnya dikenal di kalangan umum yakni sistem pengapian, dan yang terakhir ialah membahas mengenai bagaimana cara meminimalisir emisi di dalam engine. Pada pembahasan yang pertama yang membahas mengenai kavitasi di dalam sistem bertekanan tinggi, hal ini dikatakan bahwa kavitasi dapat merusak sistem injeksi bahan bakar. Hal tersebut disebabkan adanya variasi tekanan lokal yang terjadi pada pembatasan dan tikungan ketika fluida memasuki area tertutup dengan kecepatan yang sangat tinggi. Misalnya di rumah pompa atau di saluran bertekanan tinggi. Jika karakteristik aliran kurang optimal, sektor bertekanan rendah dapat terbentuk dilepasi untuk jangka waktu terbatas, yang pada gilirannya mendorong pembentukan gelembung asap atau yang biasa disebut dengan gelembung uap. Gelembung gas ini meledak pada fase tekanan tinggi. Jika dinding terletak berdekatan dengan sektor yang terkena dampak, energi tinggi terkonsentrasi dapat menciptakan rongga di permukaan dari waktu ke waktu atau yang biasa disebut dengan efek korosi. Ini biasa disebut dengan kerusakan kavitasi. Karena gelembung uap yang diangkut oleh aliran fluida, kerusakan kavitasi tidak akan selalu terjadi di lokasi di mana gelembung terbentuk. Adapun penyebab dibalik terjadinya kavitasi yaitu terjadinya proses discharge, kartu pengisi waktu telah pompa di antara cerai yang bergerak, dan upaya untuk mengatasi masalah kavitasi dengan meningkatkan kualitas material dan proses pengerasan permukaan dapat menghasilkan kabel selain keuntungan sangat signifikan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah pembentukan gelembung uap, dan jika pencegahan yang faktor itu tidak mungkin, untuk meningkatkan perilaku aliran yang membataskan dampak negatif dari gelembung. Seperti halnya di dalam buku tersebut dilampirkan contoh gambar kerusakan kavitasi pada kepala distributor dari pompa tipe PL. Adapun letusan gelembung motor sendiri terdiri dari beberapa macam gambar, yang mulai dari gelembung uap terbentuk, gelembung uap yang runtuh, yang ketiga bagian yang runtuh dari yang tajam dan energinya sangat tinggi, dan yang terakhir ialah gelembung uap yang meledak meninggalkan celah di permukaan. Dan pembahasan kedua yakni mengenai sistem pengapian. Pada sistem pengapian ini prosesnya terjadi pada 5 tahap. Yang pertama, selama pemanasan awal busi pijar dipanaskan hingga suhu pengoperasian. Yang kedua, selama pemanasan siaga, sistem pemanasan awal mempertahankan suhu busi pijar yang diperlukan untuk memulai selama periode tertentu. Yang ketiga, bantuan starting busi pijar digunakan saat musim hidup. Yang keempat, fase pasca pemanasan dimulai setelah starter terputus.
Yang kelima, busi pijar mengalami pemanasan menengah setelah pending engine dengan overrunning yang atau mendukung regenerasi interpartikular. Adapun metode yang digunakan pada sistem perhatian sistem yakni perangkat lunak pemanasan awal di edisi memulai dan mengakhiri proses pemanasan awal sesuai dengan pengoperasian saklar starter atau yang biasa disebut starter pijar dan parameter yang disimpan dalam perangkat lunak. Unit kontrol mengaktifkan busi pijar dengan tegangan tinggi dengan tegangan sistem kendaraan melalui relay selama fase pemanasan awal, siaga, mulai dan pasca pemanasan. Tegangan nominal busi pijar adalah 11 volt. Oleh karena itu, keluaran pemanasan bergantung pada tegangan sistem kendaraan. Saat ini transistor starter pijar atau yang biasa disebut dengan PTC. Dengan demikian, starter pijar memiliki fungsi pengaturan tersendiri sehingga dengan fungsi pengutusan beban mesin yang bergantung pada perangkat lunak pemanasan awal manajemen sistem adalah mungkin untuk mencegah busi pijar mengalami kelebihan suhu dengan aman. Penyesuaian waktu pasca pemanasan dengan persyaratan dia memperpanjang masa pakai busi pijar dan meningkatkan sifat pengerjaan pendinginnya. Adapun jenis-jenis dari busi pijar tersebut ialah tipe GSK 2 Seat Heat Element Glow Plug, dan yang kedua adalah High Speed Metal Seat Element Glow Plug, dan yang terakhir adalah Rapid Main Seat Main Element Glow Plug. Dan pada pembahasan yang membahas mengenai meminimalisir emisi pada engine, yakni yang pertama, ketika campuran udara bahan bakar dibakar, produk sampingan utama meliputi polutan seperti NOx, jelaga, CO, karbon oksida, dan HC hidrokarbon. Jumlah polutan yang terkandung dalam gas buang yang tidak diolah gas buang setelah pembakaran sebelum pengolahan gas buang tergantung pada kondisi pengoperasian mesin. Selain bentuk bahan bakar dan jalur aliran udara, sistem injeksi bahan bakar memainkan peran kunci dalam meminimalisir emisi. Di masa depan, standar yang lebih berat dan tuntutan pelanggan lebih besar terkait dengan kenyamanan dan kemampuan berkendara hanya akan dapat dicapai untuk mesin diesel melalui penggunaan sistem injeksi bahan bakar modern seperti sistem unit injektor atau yang biasa disebut dengan sistem pompa unit atau common rail. Sistem injeksi bahan bakar bertekanan tinggi yang baru dan lebih fleksibel sedang dikembangkan untuk memenuhi batas NOx Amerika Serikat yang sangat rendah dari Tier 2, berlaku sejak tahun 2004 untuk membuat sistem kompleks yang diperlukan untuk mengekstrak NOx dari gas buang. Adapun yang digunakan pada saat ini yakni diesel fuel injection. Bagaimana langkah pembakaran, yakni proses pembakaran dan penyesuaian memainkan peran kunci dalam mesin diesel dalam hal kinerja yang dapat dicapai, konsumsi bahan bakar, dan emisi. Performa mesin dibatasi oleh emisi asap hitam. Adapun sifat material turbocharger gas buang menentukan nilai batas suhu gas buang pada saluran masuk turbin. Pembakaran pada mesin diesel dapat dibagi menjadi 3 fase, jadi berbeda pengertian pembakaran campuran dan nyala diskusi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi menentukan fase pembakaran yakni status tekanan, massa, komposisi, dan pergerakan muatan, proses tekanan injeksi parameter, dan adapun parameter yang ditetapkan untuk pertimbangan silinder tertentu yakni yang pertama rasio kompresi, yang kedua rasio stroke, yang ketiga bentuk resist piston, dan terakhir adalah geometri formasi. Waktu kartu masuk dan buang sistem pembakaran yang memainkan peran kunci dalam proses pembakaran, menentukan titik pembakaran, fraksi massa 50%, dan pembentukan campuran dengan menentukan titik injeksi dan kurva laju pelepasan. Pada giliran
Hanya dua parameter terakhir adalah faktor kunci yang mengendalikan emisi dan efisiensi. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.